Pernahkah kamu mendengar penyakit stroke atau serangan jantung? Stroke dan serangan jantung, khususnya miokardial infark, merupakan penyakit yang terjadi karena terdapat gangguan pada pembuluh darah, sehingga mengganggu sirkulasi darah. Gangguan ini dapat disebabkan karena peningkatan abnormal kadar lemak di dalam darah yang dapat mengakibatkan rusaknya jaringan pembuluh darah. Kondisi ini disebut dislipidemia. Dislipidemia merupakan kondisi yang sebagian besar diakibatkan oleh kelainan genetik. Pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan, lapisan dalam, lapisan tengah, dan lapisan luar. Lapisan dalam atau lapisan endotel ini dapat mengalami kerusakan karena beberapa iritan. Iritan ini dapat berupa kolesterol low density lipoprotein atau kolesterol LDL dan toksin dari rokok. Dalam kondisi dislipidemia, kandungan LDL dalam darah meningkat, sehingga meningkatkan resiko jaringan endotel rusak. Jaringan endotel yang rusak rentan menjadi tempat melekatnya LDL yang akan membentuk fat streak atau corengan lemak pada lapisan pembuluh darah. LDL yang menempel kemudian teroksidasi dan akan merangsang respon inflamasi. Sel darah putih, monosit, datang karena adanya rangsangan inflamasi pada dinding pembuluh darah. Sel monosit kemudian berubah menjadi makrofag. Makrofag, makro berarti besar, fag berarti pemakan, adalah sel darah putih berukuran besar yang memakan benda asing di dalam tubuh. Sel makrofag kemudian memakan LDL yang sudah teroksidasi pada tempat rusaknya endotel tersebut. Setelah memakan banyak LDL, sel makrofag ini mati dan berubah menjadi foam sel atau sel busa. Pada dasarnya, sel busa ini adalah makrofag yang penuh dengan kandungan LDL. Siklus ini kemudian berulang sampai terjadi penumpukan sel busa dan kolesterol di dinding pembuluh darah. Dalam jangka panjang, penumpukan sel busa dan kolesterol pada dinding pembuluh darah selanjutnya membesar dan membentuk inti lemak yang ditutupi oleh fibroskat. Plak inilah yang menimbulkan masalah, berisiko besar merangsang pembentukan klot yang akan menyumbat aliran darah. Bahayanya lagi, plak ini dapat robek dan bergerak sesuai aliran darah dan menyumbat di tempat lain. Ketika pembuluh darah tersumbat, pasokan nutrisi dan oksigen akan berkurang. Keadaan ini dapat menyebabkan jaringan yang dialiri darah tersebut mati dan menghentikan fungsi jaringan terkait. Penyakit yang ditimbulkan bergantung pada lokasi sumbatan. Apabila sumbatan terjadi di jaringan otak, penyakit yang ditimbulkan dapat berupa stroke. Jika sumbatan yang terjadi di arteri ginjal dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Apabila sumbatan terjadi di arteri korona jantung, dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Ini adalah hal yang tidak sepatutnya disepelekan. LDL atau low density lipoprotein adalah salah satu wujud lemak di dalam darah. Dengan mengurangi konsumsi lemak, khususnya lemak jenuh, dapat mengurangi pembentukan LDL ke dalam aliran darah, sehingga resiko terbentuknya plak di pembuluh darah dapat berkurang secara signifikan. Adapun sumber lemak jenuh adalah lemak yang berasal dari daging, keju, mentega, minyak kelapa, dan minyak sawit. Selain mengontrol asupan lemak jenuh, memodifikasi gaya hidup seperti makan makanan bergizi seimbang, menjaga berat badan ideal, dan meningkatkan aktivitas fisik juga dapat mengurangi timbulnya penyakit akibat kondisi dislipidemia. Dislipidemia bisa berkembang tanpa tanda dan gejala, bagaikan silent killer. Jika tidak dicegah dari sekarang, Anda tidak akan tahu kapan dan di mana dia akan muncul.